teman-teman guru hebat, calon guru penggerak. Kali ini saya akan membawakan materi koneksi antar materi modul 1.4. Nah, dalam presentasi materi kali ini saya menggunakan aplikasi iMindMap 10 ya. Sebuah aplikasi yang luar biasa yang harus saya belajar gunakan sebagai seorang calon guru penggerak, yang dimana dituntut kita harus kreatif dan inovatif dalam membuat media pembelajaran. Oke. Koneksi antar materi modul 1.4. Oke. Dalam koneksi antar materi di modul 1.4 kita akan belajar untuk menggabungkan, mengkolaborasikan antara modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dan modul 1.4. Nah, kita akan gabung ya menjadi satu. Di modul 1.1 itu ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini KHD ya, Ki Hajar Dewantara. Oke, isinya apa saja? Oke. Di sini yang pertama ada pembelajaran menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman. Yang kedua, pendidik itu harus among ing arso sung culodo ing madio mangun karso tutpuri handayani. Artinya kalau di bahasa Inggris sebagai inspirator, itu di depan sebagai inspirator ya, teladan, di tengah dia sebagai kolaborator, yang terakhir dia sebagai motivator. Yang ketiga berasaskan trikon, ada kontinuitas, konvergen dan konsentris. Oke. Ini karena aplikasinya, kita lanjut ke modul 1.3, visi guru penggerak. Oke, seperti apa visi guru penggerak? Oke, adalah presentasi visual mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berpihak pada murid dengan pendekatan inquiry apresiatif berlandaskan konsep Bagja. Oke. Modul 1.2 itu ada nilai dan peran guru penggerak. Apa saja nilai dan peran dari guru penggerak itu? Kita di sini bicara nilai ya. Nilai dari guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid. Yang kedua ada mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Berikutnya ada peran. Peran calon guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Yang keempat itu modul 1.4, yang terakhir dari modul 1.1 ada yang namanya budaya positif. Budaya positif. Ya. Budaya positif artinya penerapan Bagja. Bagja, ini konsep Bagja ya, akan melahirkan pembiasaan yang disebut budaya positif. Budaya positif melahirkan rasa nyaman dan aman saat pembelajaran. Budaya positif memberikan kemerdekaan dalam bereksplorasi, menjadikan murid mandiri dan bertanggung jawab. Itu keempat modul yang akan kita refleksikan di sini ya. Berikutnya refleksi. Oke. Refleksi, di sini ada pertanyaan, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang Anda telah pelajari di modul ini? Yang pertama ada disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Oke. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif, pendekatan mendidik anak untuk kontrol diri dan pembentukan karakter berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, kita lanjut. Teori kontrol, memahami pandangan orang lain tentang dunia bahwa setiap tindakan memiliki tujuan, baik tindakan salah maupun benar dari anak tersebut. Kita hanya bisa mengontrol diri kita, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya di sini diperlukan kesadaran diri untuk melakukan perubahan positif yang akan menjadi sebuah budaya positif yang melahirkan karakter yang positif pula. Berikutnya ada teori motivasi. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman
Itu maksudnya ya. Tujuannya mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ini teori motivasi, kenapa seorang anak melakukan sebuah motivasi. Berikutnya, menjadi orang yang mereka inginkan. Berikutnya, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang bersifat memaksa atau menyakitkan. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan benda atau peristiwa yang diinginkan, yaitu dengan prasyarat tertentu. Berikutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal secara tersirat dan tersurat. Nomor 5, berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Artinya bertahan hidup itu kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang, rasa cinta, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Penguasaan itu artinya kompetensi diri anak itu sendiri. Nomor 5, posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Berikutnya, yang keenam ada segitiga restitusi. Itu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Kesimpulan keterkaitan materi. Oke, pelan karena ini masih nge-lag ya. Oke, kesimpulan, guru penggerak harus mampu memahami nilai dan peran guru penggerak sesuai konsep Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, visi harus terukur, sistematis, terencana, dan konkret dengan pendekatan inquiry apresiatif berdasarkan tahapan Bagja. Yang berikutnya, tahapan Bagja melahirkan pembiasaan positif yang dikenal budaya positif. Yang berikutnya, budaya positif melahirkan kemerdekaan belajar yang menciptakan siswa berkarakter profil pelajar Pancasila. Kita lanjut lagi. Ini pertanyaan berikutnya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah setelah saya mempelajari modul calon guru penggerak ini? Oke. Kita lihat. Yang pertama, saya merasa lebih mampu menahan emosi ketika siswa melakukan tindakan indisipliner atau pelanggaran ya. Yang berikutnya, saya merasa mampu memposisikan diri sebagai among, yang artinya sebagai pemomong murid. Among itu ada ing arso sungculodo, ing madio mangun kurso, tut uri handayani. Untuk melakukan perubahan positif kepada siswa bermasalah. Kita lanjut. Ini karena aplikasinya agak berat ya. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Oke, perasaan saya sangat tertantang untuk mengimplementasikan posisi manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Pertanyaan berikutnya. Oke, mohon maaf ya, ini masih nge-lag. Menurut saya, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep tersebut, hal apakah yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki? Hal baik menurut saya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan serta keyakinan bersama yang dibangun berpihak pada murid. Yang berikutnya adalah hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini menjadi penghukum atau pembuat rasa bersalah menuju posisi kontrol manajer. Oke, masih nge-lag, kita tunggu. Ya, berikutnya,
Sebelum mempelajari modul ini, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saat itu? Oke, sebelumnya, setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang serta apa perbedaannya? Oke. Itu ada 2 pertanyaan ya. Kita lanjut. Ini agak nge-lag dikit ya aplikasinya, jadi agak lama jadi. Oke. Sebelumnya, perasaan saya, sebelumnya saya sering menggunakan posisi penghukum dan pemantau. Terus perasaan saya merasa benar walau hasil tidak signifikan. Karena apa? Karena kita tahu hampir semua guru di semua sekolah, kalau ada murid melakukan tindakan indisipliner, pasti kita melakukan tindakan penghukum sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Namun, setelah saya memahami modul di calon guru penggerak ini, saya selalu menggunakan posisi manajer, di mana hal ini saya lakukan untuk melakukan tindakan berkolaborasi, mencari solusi atau problem solving untuk melakukan perubahan agar anak atau murid itu bisa kembali ke kelompoknya. Berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan? Jika iya, tahap mana yang Anda pakai dan bagaimana saya mempraktekannya? Oke, kita lihat. Sebelumnya saya pernah menerapkannya dengan konsep validasi tindakan salah yang bersifat menghukum tanpa adanya kolaborasi untuk melakukan perubahan karakter. Artinya kebiasaan lama ya. Berikut, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas ataupun di luar sekolah? Oke, kita lihat. Oke, yang saya masukkan di sini adalah terjadinya kolaborasi, persamaan dan penyatuan keyakinan dan kesepakatan kelas, baik yang tersirat maupun tersurat antara 3 media sumber pendidikan, yaitu sekolah, murid dan komite sekolah. Karena apa? Karena dalam menjalankan roda pemerintahan sekolah, apapun yang terkait dalam isi sekolah itu, kita harus bersinergi dengan ketiga media sumber pendidikan tersebut. Yang berikutnya, juga ada kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran. Itu menunjang kenyamanan dan kebahagiaan dalam proses pembelajaran. Ini adalah materi berikutnya. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik di kelas maupun di sekolah? Oke, kita lihat pengalamannya ya. Ini masih nge-lag, jadi kita harus tunggu. Oke. Dalam melakukan posisi kontrol sebagai teman dan manajer sering bertentangan dengan senior bahwa posisi penghukum adalah metode terbaik dalam melakukan tindakan disiplin untuk membentuk budaya positif. Nah, ini hampir semua guru CGP alami ya, karena kebiasaan sudah menjadi budaya di sekolah bahwa setiap murid yang melakukan tindakan indisipliner itu harus dihukum. Oke. Nah, sekian koneksi antar materi dari modul 1.4. Semoga bermanfaat.